Terima kasih banyak ya Tuhan untuk kebaikan-Mu dalam hidup setiap kami. Hari ini kami boleh melayani Engkau Tuhan, kami boleh menyembah Engkau. Karena kami percaya Tuhan bahwa Kau Allah yang layak untuk kami tinggikan. Terima kasih banyak ya Tuhan buat kasih karunia-Mu, buat 2000 tahun yang lalu Kau boleh hadir dalam hidup kami. Kau boleh menebus kami, Kau boleh memberikan segalanya untuk hidup kami Tuhan. Dan hari ini kami boleh layak karena Engkau melayakkan kami. Biarkan kami boleh terus menyembah Engkau, terus mengasihi-Mu Bapa, karena sungguh Kau adalah penebus kami. Yes Tuhan. Who taught the sun where to stand in the morning? Who told the ocean you can only come this far? And who showed the moon where to hide till evening? Whose words alone can catch a falling star? All I know, my Redeemer lives. I know my Redeemer lives. Let all creation testify. Let His love within me cry. I know my Redeemer lives. The very same God that spins things in orbit runs to the weary, the worn, and the weak, and the same gentle hands that hold me when I'm broken, they conquer that to bring me victory. Now
Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar? Saya berdoa supaya anugerah, kasih setia daripada Tuhan Yesus Kristus memberkati Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih. Pada hari ini sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang baik, biarlah Roh-Mu menolong kami, menyertai kami, dan Roh-Mu yang kudus itu memampukan kami untuk dapat mendengar kebenaran firman Tuhan, dan kebenaran itu memerdekakan kami, menolong kehidupan kami. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudari, pada hari ini kebenaran firman Tuhan terambil dari Yohanes pasal 20 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-18. Yohanes pasal 20 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-18. Demikianlah firman Tuhan, saya akan bacakan untuk kita semua. Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu. Dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Tema kita hari ini adalah sebab Dia hidup. Maria Magdalena, seorang perempuan Yahudi yang berasal dari kota Magdala, memiliki riwayat kehidupan yang beberapa kali kisah hidupnya, latar belakang hidupnya dijelaskan secara singkat oleh beberapa penulis daripada kitab-kitab Injil. Ada satu kesaksian keterangan yang disematkan di dalam diri Maria Magdalena. Salah satunya adalah yaitu bahwasannya Maria Magdalena pernah dikuasai oleh 7 roh jahat sebelum dia berjumpa dengan Tuhan Yesus dan mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Maka kalau dalam tradisi orang Yahudi, ketika kemudian disebutkan bahwasanya Maria itu dikuasai oleh 7 roh jahat, maka kondisi ini menyatakan tentang keadaan Maria yang seutuhnya dia dikendalikan, ditekan, diperbudak oleh roh jahat itu, oleh roh-roh jahat itu. Dan kondisi ini mau menggambarkan kepada kita betapa buruknya kondisi Maria Magdalena ini ketika sebelum dia diselamatkan oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudari, di dalam perjalanan hidup Maria Magdalena, ketika dia bertemu dengan Yesus, dia mengalami kelepasan, dia dibebaskan, dia dimerdekakan. Peristiwa momentum dia dimerdekakan, dilepaskan oleh Tuhan, menjadi satu peristiwa kemerdekaan yang benar-benar menyelamatkan kehidupannya. Sehingga Maria Magdalena ini, ketika dia diselamatkan oleh Tuhan, ketika itu juga dia mulai mengikuti Yesus kemanapun Yesus pergi melayani, Bapak Ibu Saudari.
Dan Bapak Ibu Saudari, ketika Maria Magdalena mengikut Tuhan, Bapak Ibu Saudari, ada banyak hal yang kemudian Maria Magdalena mengalami pertumbuhan. Karena Maria Magdalena adalah seorang perempuan yang menjadi saksi kunci tentang bagaimana Yesus sendiri melakukan pelayanan-pelayanan dari desa-desa, dari kota ke kota. Dan Maria Magdalena adalah salah seorang perempuan yang mensupport, mendukung pelayanan Yesus. Nah, dalam bagian ini kita melihat bagaimana Maria Magdalena itu juga hadir, Bapak Ibu Saudari. Bukan hanya ketika Yesus bangkit, mulai dari prosesi salib sampai dengan peristiwa kematian Yesus di atas kayu salib, Maria Magdalena ada bersama dengan Maria ibu Yesus dan beberapa perempuan lainnya yang juga mengikuti, yang menjadi saksi kunci, saksi hidup ketika itu. Nah, dalam bagian ini, ketika kemudian berbicara tentang kebangkitan Yesus, Maria hadir di situ. Bapak Ibu, saudara-saudari, saya bisa membayangkan kalau kemudian kita melihat kembali dari latar belakang kehidupan Maria Magdalena yang telah dilepaskan dari ikatan 7 roh jahat dalam hidupnya, maka kita akan menemukan betapa remuk dan hancurnya hatinya ketika pada saat itu dia mengetahui pribadi yang dia sanjung, pribadi yang menebus hidup dia, harus kemudian mati secara tragis dengan cara digantung di atas kayu salib. Kondisi seperti ini memang sangat sulit untuk dapat diterima, karena memang pada waktu itu Maria Magdalena, demikirannya belum dibukakan oleh Tuhan. Bukan hanya Maria Magdalena, tetapi juga para murid yang lain. Mereka masih berpikir Yesus secara politik yang membebaskan mereka pada waktu itu dari belenggu ikatan dari penjajahan bangsa Romawi pada waktu itu. Mereka belum bisa melihat Yesus dalam arti secara rohani pada waktu itu. Memang kita percaya Yesus di dalam kedatangannya yang kedua kali, dia akan menyatakan kerajaannya, dia akan menyatakan kemuliaannya. Namun dalam bagian ini kita melihat bagaimana Maria Magdalena bersama dengan murid-murid yang lain, mereka merasa bahwasanya ini adalah satu akhir cerita dari perjalanan juru selamat mereka. Namun Bapak Ibu Saudari, di tengah kondisi yang seperti itu, di tengah-tengah duka cita yang harus mereka alami, di tengah-tengah kondisi di mana mereka merasa ditinggalkan, Tuhan tidak pernah berdiam. Tuhan menyatakan kemuliaannya. Nah, pagi-pagi benar kalau kita lihat dalam Yohanes pasal 20 ayat 1. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap. Di dalam kondisi seperti ini, Maria Magdalena pergi menjenguk, melihat daripada kubur Yesus. Ketika dia pergi untuk melakukan sesuatu di sana, betapa terkejutnya dia ketika melihat batu telah tidak ada di tempatnya untuk menutup kubur itu. Batu itu telah terguling. Betapa terkejutnya Maria. Ditambah lagi Bapak Ibu Saudari, ada sebuah desas-desus yang mengatakan bahwasannya ada pencurian yang dilakukan untuk mengambil mayat Yesus. Di tengah-tengah kondisi seperti inilah, tentu kalau kita perhatikan apa yang ditangisi oleh Maria, bahkan ketika Maria Magdalena di dalam ayat ke-15 itu, ketika dia tidak tahu bahwasanya yang bertanya kepadanya adalah Yesus, dia berpikir bahwasanya orang itu adalah penunggu taman. Lalu kemudian Maria Magdalena berkata, "Tuhan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Ketika itu, kemudian Yesus memanggil Maria secara pribadi. Yesus menyapa Maria, dan ketika Yesus memanggil namanya Maria, disitulah
kesadaran Maria dibukakan oleh Roh Kudus Tuhan, sehingga kemudian Maria menyambut dengan perkataan Rabuni, Guru. Ada satu kuasa yang mengalir, yang saya percaya ini memberikan satu pertolongan di dalam jiwa Maria. Pengalaman Maria ketika dia dilepaskan dari 7 roh jahat. Tentu pengalaman ini bukanlah sebuah pengalaman yang sepele. Ini adalah sebuah pengalaman yang paling terhebat, paling terakbar di dalam kehidupan Maria. Dan di pengalaman ini, waktu Yesus memanggil, menyentuh kehidupan Maria, di situ juga saya yakin dan percaya Maria bisa merasakan satu dorongan, satu kekuatan dari sapaan itu, yaitu sapaan yang selama ini yang dia tahu di dalam pengenalannya akan Tuhan, di mana Yesus memanggil dia, menyebut namanya. Apakah Yesus tahu kondisi Maria? Saya sangat percaya Bapak Ibu Saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yesus sangat mengetahui kondisi itu. Setelah kemudian Yesus memanggil Maria, di situ ada suatu pemulihan yang dahsyat yang terjadi, yang sedang dikerjakan oleh Allah. Apakah cukup sampai di situ? Tidak demikian. Di dalam ayat ke-17 dan ayat ke-18, di situ Yesus memberikan satu berita, satu peneguhan, satu pengutusan kepada Maria Magdalena untuk menceritakan peristiwa kebangkitannya. Sebab dia hidup. Inilah pesan yang ingin disampaikan oleh Yesus melalui Maria Magdalena. Seorang perempuan Yahudi yang dikuasai oleh 7 roh jahat, yang kehidupannya begitu hancur pada waktu itu. Namun pada waktu dia disapa, dia berjumpa dengan Yesus, dia dipakai oleh Tuhan untuk memberitakan kesaksian itu. Saudaraku, ketika Tuhan mengutus kita, maka saya sangat percaya sebagaimana Maria Magdalena, sebelum pengutusan itu terjadi, Tuhan membawa setiap kita yang akan diutus untuk menceritakan tentang kebangkitan Yesus. Maka hal yang paling penting sebagaimana Maria alami dalam hidupnya, pengalaman kebangkitan itu harus menjadi pengalaman yang kita alami secara pribadi. Amin, Bapak Ibu Saudari. Kalau Maria punya pengalaman kebangkitan itu, kalau Maria menjadi saksi dari peristiwa kebangkitan itu, bagaimana hidupnya telah ditebus, bagaimana hidupnya mengalami kasih Allah, itu sebabnya berita yang kemudian diberikan, yang diperintahkan kepada Maria untuk dia menjadi saksi pertama kali pada waktu itu. Berita itu akan disampaikan dengan penuh keyakinan, karena sebelumnya Maria telah mengalami perjumpaan dengan Yesus Sang Penebusnya. Saudaraku, ada begitu banyak pada akhir-akhir ini kita tahu, baik juga melalui buku, media sosial, tulisan-tulisan, unggahan-unggahan, ada begitu banyak tokoh-tokoh yang meragukan daripada peristiwa kebangkitan Yesus Kristus. Ada banyak begitu sanggahan-sanggahan, atau kemudian sama seperti yang mungkin Maria dengar, sehingga dia berpikir pada waktu itu Yesus mayatnya dicuri. Namun saya percaya Bapak Ibu Saudari, kalau kemudian kita sendiri seperti Maria, kita mengalami peristiwa kebangkitan itu di dalam hidup kita, maka sebab dia hidup itu menjadi sebuah kesaksian yang kita alami secara pribadi. Ada banyak orang Kristen pada waktu ini, Bapak Ibu Saudara-saudari, tidak bisa lagi kemudian menikmati atau kemudian mengalami satu momentum yang sangat penting, bagaimana dia memiliki perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Kalau permisi, saya mau tanya kepada Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih yang pada hari ini menyaksikan video ini,
Bagaimana kisah saudara berjumpa dengan Yesus yang hidup itu? Apakah saudara merasakan seperti Maria? Ada sebuah panggilan yang menyapa setiap nama saudara, memanggil nama saudara, seperti Yesus memanggil Maria dengan namanya Maria. Saya sangat percaya, sebab dia hidup, kehidupannya itu akan menghidupkan kehidupan kita. Kuasa Yesus dinyatakan dalam diri Maria. Dan saya juga percaya kuasa Yesus juga akan dinyatakan kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apakah saudara mendengar dia memanggil nama saudara? Apakah saudara mengalami satu peristiwa di mana saudara mengalami kebangkitan di dalam Yesus Kristus? Ada satu perubahan. Kalau Maria telah dibebaskan dari ikatan 7 roh jahat, bagaimana kehidupan saudara di dalam proses perjalanan iman mengikut Yesus? Sebab dia hidup. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya sangat percaya. Itu sebabnya di dalam ayat 18, ketika Maria diutus oleh Yesus, dalam ayat 18, dengan sangat antusias, dengan roh, dengan hati, dengan jiwa yang sudah diperbarui oleh Tuhan, Maria kemudian mengatakan, "Aku telah melihat Tuhan." Ini bukan hanya dia menjadi saksi secara langsung, tetapi pada waktu itu dia telah mengalami perjumpaan kembali dengan Tuhannya. Yang awalnya dia lihat kubur itu kosong, di dalam hatinya dia melihat tanpa ada harapan. Dia berkata di dalam hatinya, "Selesai sudah kehidupanku di dalam pengenalan akan Yesus." Tapi hari itu ketika dia bertemu dengan murid-murid lain, dia bersaksi dengan tegas, "Aku telah melihat Tuhan." Dan juga bahwa dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, ada sebuah kehidupan yang sudah diubahkan oleh Tuhan di dalam bagian pernyataan ini. Saat itu, kesaksian Maria menjadi sebuah kesaksian bukan hanya secara langsung dia berjumpa dengan Tuhan, tetapi dia mau katakan, "Lihatlah kepada kehidupanku. Bagaimana aku, Maria Magdalena, telah dibebaskan dari roh-roh jahat. Tetapi juga lihatlah kepada kehidupanku yang hari ini Tuhan telah ubahkan." Ada perubahan hidup, bukan hanya berbicara tentang kekekalan, tetapi ada jiwa-jiwa yang sudah dipulihkan di dalam kehidupannya. Hari ini ketika kita berbicara tentang sebab dia hidup, apakah ada satu pemulihan di dalam kehidupan kita seperti kehidupan Maria? Hari ini Bapak, Ibu, saudari yang terkasih, ada begitu banyak orang Kristen yang masih menyebut dirinya Kristen tapi hidup di dalam dosa. Hari ini ada begitu banyak orang-orang Kristen yang dikuasai oleh ketakutan dan kecemasan. Mungkin oleh karena peluang bisnis yang terganjal oleh karena akibat daripada virus corona. Hari ini iman kita tentang sebab dia hidup berbicara tentang sebuah pengharapan sedang diuji. Apakah ada sentuhan-sentuhan perubahan hidup ini yang tetap terus ada terpelihara di dalam hidup kita? Saya tahu Bapak, Ibu, saudari, ketika kita benar-benar mengalami perjumpaan dengan Yesus yang telah bangkit, maka ada satu pengubahan dalam hidup. Hidup kita nggak akan lagi sama. Hari ini saudara, pastikan bahwasanya saudara telah bertemu dengan Yesus yang hidup. Pastikan hari ini saudara telah berjumpa dengan dia di dalam sebuah pengalaman pribadi saudara. Saya sangat mendorong setiap kita yang pada hari ini mendengar berita ini. Saya mendorong setiap kita untuk memiliki sebuah pengalaman dengan Yesus yang hidup. Karena bagi saya secara pribadi, berita Paskah yang paling penting adalah bukan hanya kita sekedar mengetahui Yesus mati
Dia bangkit, dia menebus dosa-dosa kita. Tetapi lebih daripada itu, kita memiliki pengalaman yang hidup bersama dengan Yesus yang telah hidup. Saudaraku, marilah pada hari ini, kalau saudara belum memiliki sebuah pengalaman dengan Yesus yang hidup, maukah saudara memiliki sebuah pengalaman yang hidup dengan Yesus yang telah hidup? Kalau hari ini mungkin Anda sedang meragukan apakah benar dia bangkit, oleh karena banyak hal yang mungkin mempengaruhi pemikiran saudara, berita-berita yang mungkin meragukan peristiwa kebangkitan itu. Maukah hari ini saudara membuka hatimu untuk Tuhan, mempersilakan Yesus Kristus yang hidup itu untuk menjamah hatimu, memberikan engkau kehidupan? Kalau saudara mau, saya menantang saudara pada hari ini untuk membuka hati saudara. Dan saudara boleh berdoa seperti pada hari ini saya berdoa. Saya mau memimpin saudara untuk menerima Yesus yang hidup, menjadi hidup di dalam kehidupan saudara. Mari sama-sama ikuti saya berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, pada hari ini saya datang kepadamu. Saya mengundang Engkau Yesus Kristus Tuhan masuk ke dalam hatiku. Jadilah Tuhan dan Juru Selamat. Aku percaya hari ini Engkau bertahta, Engkau menjadi Raja dan Juru Selamat dalam hidupku. Aku percaya di dalam nama Yesus, segala dosa, kelemahan, sakit penyakitku telah Engkau tanggung. Kini aku milik Yesus, aku telah ditebus. Aku percaya Bapa, demi nama Yesus Kristus, aku berdoa. Amin. Saudaraku, ketika saudara punya iman dengan hati yang terbuka, saudara berdoa seperti itu, maka saya yakin dan percaya saat itu juga saudara telah mengalami Yesus yang hidup. Yesus yang telah bangkit itu menjadi hidup di dalam diri saudara dan juga di dalam diri saya. Marilah pada hari ini, kita di momen Paskah ini, kita menjadi orang-orang Kristen yang benar-benar belajar seperti Maria Magdalena, mengalami, mempunyai pengalaman pribadi dengan Yesus, Sang Juru Selamat. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini memberkati Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat Paskah untuk kita semua. Anugerahnya, kehidupannya menjadi kehidupan untuk keselamatan kita semua. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur pada hari ini Engkau telah berbicara kepada kami melalui kehidupan Maria Magdalena. Biarlah apa yang dialami oleh Maria Magdalena dalam pengalamannya berjumpa dengan Tuhan, kami juga mau memiliki pengalaman yang berjumpa dengan Tuhan. Kami juga mau Tuhan, kami juga ingin, rindu Tuhan memiliki itu. Hamba-Mu juga berdoa untuk Bapak, Ibu, saudara-saudari yang pada hari ini memiliki satu pergumulan beban hidup. Tuhan, Engkau menolong supaya setiap Bapak, Ibu, saudari, saudara-saudariku yang mengalami pergumulan itu boleh menjumpa dengan Tuhan. Setiap hatinya dijamah oleh Tuhan, ditolong oleh Tuhan. Engkau memanggil setiap nama kami, Engkau mengenal kami Tuhan secara pribadi. Biarlah ini menjadi satu kehidupan untuk menolong, meneguhkan iman percaya kami. Terima kasih banyak Bapa, di dalam nama Yesus. Kami bersyukur, demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Bapak, Ibu, saudara-saudari. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.